Selamat datang di channel Jembatan dan Kotaku. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersemangat. Kali ini saya akan meliput seputar Kota Binjai. Kota Binjai merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Utara. Kota Binjai ini adalah salah satu kota yang memiliki keanekaragaman baik dari segi budaya, baik dari segi bahasa, baik dari segi ciri khasnya, dan juga bangunan-bangunan yang cukup tua, karena di Kota Binjai ini adalah kota Betuah yang menjadi salah satu pusat perdagangan yang ada di Sumatera Utara. Di Kota Binjai ini banyak sekali keberagaman etnis-etnis, baik etnis lokal maupun etnis dari luar. Etnis lokal yang kami maksud adalah yaitu suku asal yang ada di Kota Binjai. Adapun beberapa suku asal yang ada di Kota Binjai ini adalah suku Melayu pada umumnya, selanjutnya suku Karo, selanjutnya suku Minang, selanjutnya suku Batak, selanjutnya juga ada suku Nias, juga ada suku-suku lainnya yang ada di Sumatera khususnya, atau suku Jawa. Sedangkan suku dari luar adalah suku Tionghoa yang disebut dengan China, dan suku India yang sudah menetap dan berdomisili di tanah Sumatera Utara, yakni di Kota Binjai. Binjai juga menjadi salah satu pintu gerbang pintu gerbang utama menuju Kota Medan dari Provinsi Aceh. Sebagai salah satu kota penghasil rambutan terbanyak di Indonesia, yaitu Kota Binjai. Jadi bila Anda mau berkunjung di Kota Binjai,
maka jangan lupa mencari ciri khasnya, yaitu rambutan. Rambutannya sangat manis dan dagingnya itu tidak lengket. Beda dengan rambutan-rambutan lainnya ya. Nah, Kota Binjai menjadi ikon ya, ikon kota rambutan. Perkembangan Kota Binjai ini sejak 1887 sampai dengan 1956 jejak Islam sudah berkembang di sini ya, di Kota Binjai. Dan ini adalah merupakan kampung kecil yang terletak di tepi Sungai Bingai. Nah, di Binjai ini diapit ya dengan Sungai Bingai. Binjai adalah sebuah nama pohon besar, rindang, dan tumbuh kokoh di tepi Sungai Bingai yang bermuara di Sungai Wampu. Nah, sungai-sungai ini adalah merupakan sungai-sungai besar yang ada di Binjai. Sungai Wampu ini juga merupakan sungai yang dilalui oleh para saudagar ya, untuk mengangkut bahan-bahan pokok melalui jalur air. Binjai merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang terletak kurang lebih 25 km di sebelah barat kota Medan. Sebelum menjadi kota madya, dulu Binjai merupakan ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai juga terletak dalam kawasan strategis yang menjadi pintu gerbang kota Medan apabila dilihat dari Provinsi Aceh. Eksistensi Rumah Sakit Bangkatan sebagai bukti nilai sejarah di Kota Binjai. Nah, rumah sakit ini adalah merupakan rumah sakit terlama yang ada di Kota Binjai, atau disebut dengan Rumah Sakit Tentara TNI. Secara historis, Kota Binjai terletak di antara dua kesultanan Melayu yang besar. Dua kesultanan tersebut yakni Kesultanan Langkat dan Kesultanan Delhi. Dinas Pariwisata Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 30 meter di atas permukaan laut. Kota Binjai memiliki luas 90,23 km. Kota Binjai berbatasan dengan beberapa wilayah. Di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Di bagian selatan, Kecamatan Seibinge,
Kabupaten Langkat, dan Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Di bagian barat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dan bagian utara, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Jadi perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, ada dua yang melekat atau mendampingin kota Binjai ini. Kota Binjai juga merupakan daerah tropis ya, yakni memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Nah, di kota Binjai ini banyak sekali tempat-tempat untuk pengobatan tradisional. Salah satunya adalah pengobatan Shinsei yang dimiliki oleh keturunan saudara kita dari Tionghoa. Jadi banyak orang dari luar, termasuk dari kota Medan sendiri, berobat di kota Binjai. Nah, salah satu rekomendasi saya adalah di kota Binjai, di belakang Bank BRI kota, itu ada toko atau apotek Sinar Baru, salah satu pemilik klinik Shinsei yang ada di kota Binjai. Nah, pengalaman sendiri sudah pernah, bisa juga pengobatan yang herbal ya. Jadi nggak usah khawatir dengan obat-obatan kimia. Nah, di kota Binjai juga memiliki lapangan Merdeka ya, atau alun-alun, tempat masyarakat berkumpul jika ada kegiatan akbar, maka dilakukan di lapangan Binjai. Dan di Binjai sendiri, walaupun termasuk kota yang tidak terlalu besar dan sudah memiliki beberapa mall ya, tempat perbelanjaan modern, dan juga pasar tradisional, serta pusat grosir-grosir berbagai kebutuhan. Ya, misalnya kebutuhan sembako, kebutuhan otomotif, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang relatif harganya lebih murah ya, lebih murah dibanding dengan yang ada di kota Medan. Jadi tidak heran kalau orang Medan belanja di kota Binjai. Nah, ini termasuk fenomena, dan nanti kita perlu telusuri lagi apa sih penyebabnya kota Binjai ini bisa merupakan kota yang memang memiliki potensi ya
potensi secara ekonomi dan harga-harga yang ditawarkan menjadi lebih rendah dibanding dengan kota-kota lain di sekitarnya. Nah, kota Binjai adalah memiliki banyak tempat kuliner ya. Tempat kuliner. Salah satunya adalah ada Taman Pujasera. Di sana ada food court. Itu kalau kita di dekat alun-alun Lapangan Merdeka dan kita kalau menuju ke Brahrang sebelah kiri. Terus ada bistro. Bistro juga cukup luas. Terus di sana ada tempat bermain anak-anak dan juga ada menunggang kudanya. Berikutnya ada juga Pondok Punokawan yang memang ciri khasnya itu lebih ke Jawa ya, lebih ke Jawa dan dengan lantunan musik-musik yang slow gitu ya. Jadi sehingga makan santai kita semakin lebih enak gitu ya dinikmatinya. Dan tempatnya sangat luas dan parkirannya juga luas, terus ditanamin dengan pohon-pohon yang ada di sepanjang pinggiran lesehan atau tempat duduk makan bersama. Dan juga ada tempat makan-makan yang lainnya. Salah satu kalau nasi Padang di sana adalah nasi Padang Umi Eni ya kalau tidak salah, yang ada di kota Binjai dengan ciri khasnya ayam gorengnya. Dan di Binjai sendiri karena banyak etnis Tionghoa, maka kalau mau kuliner vegetarian juga Anda bisa temukan di sini ya sahabat-sahabat. Nah, di putaran pasar di ketika malam juga ada food court atau bazar makanan pada malam hari. Nah, itu persis di pusat kota. Jadi kalau Anda ke kota Binjai, muter saja di seputaran kota, nanti ketemu tuh. Nanti ketemu di saat malam hari dan itu sangat ramai. Dan terus hati-hati ya sahabat-sahabat di tempat makan itu sendiri, karena ada yang halal dan ada yang non halal ya. Jadi perlu tanya-tanya dulu ketika Anda memesan makanan karena di situ beragam etnis ya. Jadi semua ada di situ. Di kota Binjai, di tengah-tengah kota Binjai ini adalah memiliki jembatan ya, jembatan antara misalnya dari Binjai Kota ke Binjai Barat. Jadi dia harus menyeberang jembatan sebagai akses penghubung antara kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Karena kota Binjai ini dikelilingi beberapa anak sungai ya, anak sungai. Dan kota Binjai juga memiliki Tugu Pahlawan ya, Tugu Pahlawan. Selain itu, kota Binjai juga memiliki akses rel kereta api ya, rel kereta api yang memang sudah di zaman dahulu kala sudah ada ya, sudah ada. Nah, rel kereta api itu persis bersebelahan dengan terminal
Kota Binjai. Nah, tidak jauh dari pusat kota atau tidak jauh dari super mall ya, atau pasar modern yang dimiliki Kota Binjai saat ini. Kota Binjai juga banyak menghasilkan karya-karya cake and bakery ya. Ya, misalnya salah satunya adalah bolu rambutan yang merupakan ciri khas yang ada di Kota Binjai. Dan beberapa bakery-bakery lainnya yang menginovasi karya-karya lokal untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, Kota Binjai juga termasuk kota penghasil kerajinan tangan ya. Misalnya kita mau mencari tudung nasi dari rotan, nah kita masih bisa temukan di Kota Binjai, atau dari bambu. Nah, di Kota Binjai ini bisa Anda temukan ya. Itu kalau misalnya Anda mau tahu, nah, search saja di googling nanti daerah dekat dengan kuliner bistro ya, bistro Binjai. Di situ banyak menawarkan ya yang anyaman-anyaman gitu ya, anyaman-anyaman. Dan juga di Kota Binjai sendiri, selain daripada hasil karya kerajinan tangan, juga punya beberapa buah-buah lokal lainnya seperti duku ya. Selain rambutan tadi juga ada buah duku ya, buah duku. Terus lainnya adalah buah manggis yang memang ini buah-buah ini adalah buah-buah musiman yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Jadi tidak perlu buah-buah lain termasuk ke sini ketika musim buah datang, maka sudah cukup menampung keinginan masyarakat setempat. Selain itu, di Kota Binjai ini juga kalau kita lihat durian ya. Durian, bahkan ada yang khusus restoran menyediakan durian, yaitu restoran IM ya, IM kalau tidak salah. Nah, cari saja di Google nanti, dan di situ menyediakan berbagai jenis ukuran durian, baik durian lokal juga durian dari luar ya. Jadi tidak heran kalau Kota Binjai ini adalah kota yang serba lengkap ya sahabat-sahabat. Jadi boleh Anda berjalan-jalan, menikmati keindahan Kota Binjai, keberagamannya, dan juga kulinernya, serta kerajinan tangannya, dan juga harga-harga bahan pokoknya dan juga bahan-bahan lainnya yang lebih rendah atau lebih murah dibanding dengan kota-kota lain yang ada di sekitarnya. Nah, selain itu di Kota Binjai memiliki beberapa masjid ya. Misalnya Masjid Agung yang memang sangat besar ya, salah satu masjid favorit yang ada di Kota Binjai. Dan Masjid Raya juga ada yang ada di tengah-tengah kota dekat Pasar Bawah.
Dan bahkan sekarang ini sudah ada Islamic Center ya. Sudah ada Islamic Center sebagai salah satu ikonnya untuk kegiatan keagamaan yang ada di Kota Binjai. Ya, demikian dulu bincang-bincang atau sekedar informasi ya yang bisa saya sharing dan sharekan kepada sahabat-sahabat jembatan dan kotaku. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, serta share dan tekan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi berita terkini dari jembatan dan kotaku. Ya, sekali lagi saya mendoakan sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan salam jalin silaturahmi. Demikian, wassalam.